Mas, Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mendiskusikan mengenai tugas kelompok bab 3 dan bab 4 dari mata kuliah matriks dan ruang vektor. Jadi langsung pada intinya aja. Di sini nomor satu, dengan soal carilah determinan P menggunakan metode searus dan metode eksponensial. Kofaktor dengan matriks 3 kali 3 yaitu 125 012 dan 203. Metode Saru sendiri ini dua barisnya ditaruh di sebelah kanan, ditambahkan, lalu dikalikan. Jadinya hasilnya satu dikali satu dikali 3, ditambah 2 dikali 2 dikali 2, ditambah 5 dikali nol dikali nol, dikurangi 5 dikali satu dikali 2, ditambah satu dikali 2 dikali nol, ditambah 2 dikali nol dikali 3. Hasilnya yaitu 3 tambah 8 ditambah nol dikurangi 10 tambah nol tambah nol sama dengan 11 dikurangi 10 sama dengan satu. Nah, di sini metode eksponensial kofaktor ini disuruh buat nyari yang hasil akhirnya sama dengan metode Sarus. Nah, diperoleh dengan mencari nilai M33, yaitu 1 dikali satu dikurangi nol dikali 2. Hasilnya itu satu. Jadi nilainya sama dengan metode Sarus. Lalu ada di nomor 2, tentukan matriks Q min 1 dengan menggunakan adjoin. Dengan matriks 3 kali 3, 110, 022, 113. Jadi matriksnya ini dicari determinannya dulu dari det Q dan diperoleh nilai determinan yaitu 6. Lalu untuk mencari adjoin ini harus ditranspos dulu ke faktor dari Q. Jadi eh, setelah diperoleh nilai 4, matriks 4 2 min 2 min 3 3 0 2 min 2 2 itu ditransposkan jadi 4 2 min 2 min 3 3 0 2 min 2 2. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Lalu setelah udah dapet eh, rumusnya yaitu satu per determinan Q dikali dengan adjoin Q, yaitu sama dengan 1/6 dikali 4 min 3 2, 2 3 min 2 min 2 0 2 dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama kolom pertama yaitu 2/3, baris pertama kolom kedua min 1/2, baris pertama kolom ketiga yaitu 1/3. Baris kedua kolom pertama 1/3, baris kedua kolom kedua 1/2, baris kedua kolom ketiga min 1/3. Baris ketiga kolom pertama min 1/3, baris ketiga kolom pertama, kolom kedua 0, baris ketiga kolom ketiga 1/3. oke, Next. oke lanjut. Nomor 3 ini disuruh menentukan SPL menggunakan aturan Farmer. Oke. Terus didapatkan suatu fungsi yaitu x1 ditambah 3x3 sama dengan 5. Karena A-nya itu 0 maka diubah jadi 5. Lalu x1 dikurang x2 itu 1. Lanjut fungsi ketiga itu 2x2 ditambah x3 itu 2. Lalu diubah menjadi matriks, didapatkan yaitu satu, baris pertama itu 1 0 3 dikali sama
matriks ABC sama dengan 5, 1, 2. Karena A-nya 0, karena ketentuan soal maka diubah menjadi 5. Lalu ada baris kedua 1 min 1 sama 0 sama dengan 1. Lalu ada 0, 2 sama 1 sama dengan 2. Lalu di sini kita mencari determinan A menggunakan metode Sorus tadi. Eh, Lalu didapatkan hasil determinannya itu A. Didapatkan hasil determinannya itu 5. Lalu kita mencari X1 nya itu dengan rumus A sama dengan determinan A1 per determinan A. Lalu kita ubah kolom pertama yang ini dengan yang ini. Setelah itu didapatkan hasil kolom pertama itu ada 5, 1, 2, kolom kedua ada 0, min 1, 2, kolom ketiga itu ada 3, 0, 1. Lalu kita pakai rumus torus untuk mencari determinan A1 nya. Lalu didapatkan hasilnya itu ini karena typo maka 512. Di sini karena typo maka di sini jadinya, nah, karena 5 dikali ini hasilnya negatif 5, 5 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 5, lalu 0 dikali 0 dikali 2 hasilnya 0, lalu di sini ada 3 dikali 1 dikali 2 itu hasilnya 6. Kenapa ada 5? Karena ini rumusnya ada determinan A dan didapatkan tadi hasil determinan A nya itu adalah 5, maka hasilnya itu 7/5. Lalu untuk mencari X2 nya itu sama seperti rumus tadi, tapi bedanya itu yang kita ganti itu kolom keduanya, lalu didapatkan hasilnya itu 2/5. Lalu untuk X3 nya itu sama seperti tadi, tapi kali ini kita mengganti kolom ketiganya dan didapatkan hasilnya itu 6/5. Lanjut ke tugas bab 4. Jadi selanjutnya di tugas kelompok 4 ini kita akan berdiskusi tentang vektor. Jadi di soal pertama itu kita disuruh untuk mencari vektor proyeksi ortogonal U pada V dan U kali V. Jadi yang pertama itu untuk ortogonal U pada V kita diperoleh rumus proyeksi V dikalikan vektor U sama dengan U dikali V dibagi vektor V pangkat 2 dikalikan vektor V. Jadi sebelum kita mengalihkan vektor U dan vektor E ke dalam rumus tersebut, kita harus mencari hasil dari vektor U dikalikan vektor V terlebih dahulu. Jadi yang pertama, vektor U dikalikan vektor V itu dikalikan biasa. Jadi 5, min 5, dan min 4 itu dikalikan dengan min 2, 6, dan 5. Itu dikalikan seperti biasa, lalu menghasilkan nilai min 10, min 35, dan plus 20. Dan jika ditotal akan menghasilkan nilai min 25. Lalu yang kedua, kita akan mencari vektor V pangkat 2, yaitu mengalihkan vektor V min 2, 7, dan 5 dengan dipangkatkan 2. Memperoleh hasil 4, 49, dan 25, yaitu setelah ditotal menghasilkan nilai 78. Lalu langkah yang ketiga, kita akan mengalihkan skalar dengan vektor. Jadi, nilai yang kita peroleh dari U dikali V dan V pangkat 2 tadi dimasukkan ke dalam rumus proyeksi vektor dikalikan proyeksi vektor V dikalikan
vektor U. Jadi sama dengan min 25 per 78 dikalikan vektor V-nya min 2, 7, dan 5. Lalu memperoleh hasil 50 per 78, min 175 per 78, dan min 125 per 78. Kemudian untuk mencari vektor U dikalikan vektor V, kita perlu mengalihkan silang kedua vektor tersebut. Jadi kita menggunakan metode cross product. Jadi U dikali V sama dengan matriks I, J, K. Jadi vektor U ditaruh di dalam baris pertama. Jadi baris pertama itu terdapat nilai 5, min 5, dan 4. Lalu vektor V itu ditaruh di baris kedua, yaitu min 2, 7, dan 5. Kemudian akan dihitung menggunakan aturan determinan, yaitu I akan dikalikan min 5 dan 5. Lalu dikurangi 4 dikalikan 7 dikurangi J 5 dikalikan 5 lalu dikurangi 4 dikalikan min 2. Kemudian ditambahkan K 5 dikalikan 7 dikurangi min 5 dikalikan min 2. Nanti menghasilkan I sama dengan min 53, J sama dengan min 33, dan K sama dengan 25. Kemudian di soal nomor 2, kita yang pertama akan menentukan 3 dikalikan vektor U dengan dikurangi 2 dikalikan vektor W. Ini menggunakan data yang pertama sama, yaitu maaf, ini datanya berbeda. Ini pakai NIM-nya kelompok, jadi yang U itu A-nya 5, B-nya 1, C-nya 2. Lalu yang vektor V itu D-nya 8, E-nya 1, F-nya 4. Lalu yang vektor W itu G-nya 7, H-nya 1, dan I-nya 8 sesuai dengan NIM anggota kelompok. Yang pertama yaitu mencari 3U dikurangi 2W. Jadi untuk mencari vektor ini, kita perlu mengkalikan vektor U dengan 3 dan vektor W dengan 2. Jadi bisa dikalikan biasa aja. Seperti biasa mengalikannya. Jadi 3 dikalikan 5, lalu hasilnya 15. Lalu 2 dikalikan 7, hasilnya 14. Kemudian setelah menemukan hasilnya, dikurangi, lalu didapatkan total pengurangan tersebut 1, 1, dan min 10. Lalu untuk yang B, itu mencari vektor V dikalikan vektor W. Jadi, sama dapat dikalikan biasa antara vektor V dengan vektor W. Jadi, vektor V itu ada 8, 1, 4, vektor W ada 7, 1, 8, itu 8-nya dikalikan 7, 1-nya dikalikan 1, dan 4-nya dikalikan 8, lalu dijumlahkan, dan memperoleh hasil 89. Yang C itu menentukan vektor U dikalikan vektor W. Nah, untuk menentukan vektor yang ini sama dengan nomor sebelumnya, yaitu kita menggunakan perkalian silang. Menggunakan IJK lagi.
Jadi, baris pertama diisi oleh vektor U 512 dan baris kedua diisi oleh vektor V 718. Kemudian I dikalikan 1 dikali 8 dikurangi 2 dikali 1, kemudian dikurangi J 5 kali 8 dikurangi 2 dikali 7, lalu ditambahkan K 5 kali 1 dikurangi 1 kali 7, lalu setelah ditotalkan memperoleh hasil I sama dengan 6, J sama dengan min 26, dan K sama dengan min 2. Lalu, untuk soal yang D, yaitu menentukan panjang vektor U. Panjang vektor U ini, untuk menentukannya, kita perlu mengakarkan vektor U-nya. Jadi, vektor U 512 itu diakarkan, lalu dipangkatkan 2. Jadi, akar 5 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, itu jika ditotalkan memperoleh hasil akar 30. Jika didesimalkan jadinya 5,48. Lalu untuk yang E, menentukan panjang vektor satuan untuk vektor U. Jadi untuk panjang vektor satuan itu, kenapa memperoleh hasil 1? Ini dapat dimisalkan dari panjang vektor U tadi, kan memperoleh akar 30. Jadi, U vektor ini diakarkan lalu dipangkatkan 2. Jadi tadi kan U vektor itu diketahuinya 5, 1, 2. 5 ini diperakar 30 lalu dipangkatkan 2. Begitu pula dengan 1 dan 2. Lalu nanti ketika ditotal, mendapatkan hasil akar 25 ditambah 1 ditambah 4 itu per 30. Nah, setelah itu ditotal lagi mendapatkan akar 30 per 30. Akar 30 per 30 sama dengan akar 1. Maka dari itu jawabannya 1. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini diketahui ada 3 titik koordinat, yang mana soal ini telah disesuaikan dengan ketentuan soal yang ada. Pada soal ini, kita disuruh untuk menghitung luas segitiga yang didapat pada PHR dan luas paralog pada PHR. Yang pertama di sini kita mencari panjang vektor PH dengan cara mengurangkan H dengan B yang mana mendapat nilai 8 min 5, 1 dikurangi 1 min 2, dan mendapatkan hasil 3,0,2. Selanjutnya kita mencari panjang vektor PR dari vektor R min vektor P sehingga dapatkan nilai 7 min 5, 1 min 1, dan 8 min 2. Sehingga nilai yang dihasilkan adalah 2,0,6. Selanjutnya adalah dengan mengalihkan panjang vektor PH dikali dengan PR, yang dimana dilakukan perkalian menggunakan IJK.
di mana garis pertama merupakan hasil dari panjang vektor PI dan garis kedua merupakan hasil dari panjang vektor PR. Sehingga hasil yang didapatkan adalah I, yaitu dengan hasil 0, 8, dan K dan nilai 0. Sehingga nilai yang didapat adalah 0,14,0. Di sini vektor hasil cross produk, di mana didapatkan dengan mengalihkan panjang vektor PI dikali panjang vektor PR yang kemudian diakarkan, sehingga hasil yang didapat adalah akar 196, yaitu bernilai 14. Di sini panjang selanjutnya kita mencari luas segitiga PIR, yaitu menggunakan rumus 1/2 dikali nilai panjang vektor PI dikali panjang vektor PR, yaitu setengah dikali 14 dan didapatkan nilai 7. Yang terakhir, kita mencari luas paralelogram dengan mengalihkan panjang vektor PH 14. Oke, demikian penjelasan dari kelompok 6 mengenai tugas kelompok 3 dan 4. Sekian dan terima kasih.